Mas Wendy jelasin dulu, ini bener apa enggak? Bener nggak, Wen? Mak dikipe emang lu ya. Lu ngaku lu udah nyolongin bensin di parkiran motor lu. Nih, motor Babang Tar kan yang lu colong kan bensinnya. Ngaku kagak lu? Bener yang dikatakan Bu Irin. Bener, Pak. Astagfirullahaladzim. Ya ampun Wendy, bisa-bisanya kamu lakuin itu. Saya tuh sama Mas Doni udah baik loh sama kamu. Udah nasihatin kamu dan kasih kamu kesempatan. Sampai kapan kamu mau merusak nama baik kami, ha? Terlaluan kamu ya Wendy, kamu gak tahu diri. Apa yang kamu minta ya? Makasih banyak Pak RT. Iya, saya senang kok bisa bantu kamu. Ini saya ngebantuin tetangga saya ini karena kesian. Dia tuh kan habis lahiran. Jadi pasti masih repot tuh ngurusin bayinya. Baik banget kamu, udah mau ngurusin tetangga kamu. Ya, saya kayak gini juga belajar dari RT-nya kan. Ya kan Pak RT kan baik banget sama warganya. Jadi saya contohin lah yang baik-baik dari Pak RT. Iya, iya. Jadi ini berapa nih biayanya? Udah nggak usah. Emang itu nggak ada biayanya kok. Serius Pak RT? Iya. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Pak RT ya. Ini ngebantu banget nih. Saya langsung pamit ya. Hati-hati. Ya, biar dibawa ke kelurahan. Iya. Hati-hati. Mari Pak RT. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Doni, oli cap kuda lautnya sudah habis Pak. Tadi si Ipung harus ganti tuh Pak olinya. Terus kamu nggak ganti oli dia? Ya tapi dia mau merek yang sama Pak. Kamu bilang aja kalau yang dia mau itu nggak ada, ya kamu kasih oli merek lain, tapi kamu bilang sama dia kok itu yang dia mau. Itu aja kamu nggak ngerti gimana sih? Ya Pak. Pak, saya boleh minta kasbon nggak Pak gaji saya Pak? Gak ada, apa-apaan nih? Hah? Bu, bolehlah Bu. Masa pelit banget sama saya Bu. Saya kan udah lama kerja di sini Bu. Pelit kamu bilang, Wen. Kamu lupa yang kasih pinjem duit pas bapak kamu sakit siapa? Hah? Lagian juga utang kamu belum lunas kan? Ayo ya, kita mesti nyiapin sumbangan buat nanti di yayasan. Yuk. Ini saya titipin ya Maya, untuk Jumat berkahnya. Maaf kalau nggak seberapa. Ya ampun, berapapun nominalnya itu akan sangat membantu kok. Pak Doni, Bu Eha, makasih loh. Alhamdulillah banget, selalu aja ngasih Jumat berkah rutin. Kalau gitu saya angkat ke dalam dulu ya. Kalau nggak demi pujian banyak orang, mana mau sih kita nyumbang sebanyak itu ya? Rugilah. Udah sabar Bun, ini semua kita lakuin biar ayah kepilih lagi. Lagian apa yang kita keluarin ini tuh nggak seberapa dengan apa yang bakal kita dapetin. Iya juga ya. Kita kan juga perlu banyak biaya untuk sekolahin anak sematawayang kita. Yuk. Ya, Ih, gimana sih? aduh. Atar, aku udah bilang pakai pelan-pelan aja kalau bawa motornya. Sampai mogok lagi. Mogok. Ya Allah, kok bisa sih? Untung aja mogoknya di depan yayasan, bukan di tengah jalan. Makanya Tar, kamu tuh kalau punya motor udah error-error kayak gini, kamu bawa ke bengkel, jangan kamu urus sendiri. Namanya juga motor tua, mau gimana? Ini apa sih ribut-ribut? Berisik banget tau nggak? Lagian kalian tuh dari mana? Hah? Lama banget. Aku udah nungguin tau nggak? Masa tega banget ya ninggalin aku. Sampai aku tuh harus bagi-bagi Jumat berkah sendirian. Bener-bener kalian jahat banget tau nggak? Kejam. Coba jelasin tuh, Ay. Intinya, donaturnya terlambat. Akhirnya meeting kita molor. Tiba-tiba motornya juga mogok. Mendingan ya Tar, kamu bawa aja motornya ke Pak Doni. Daripada kamu ngurus sendiri, kayak gini nih, rusak-rusak terus. Kalau sama Pak Doni kan lebih ahli dia. Kerja yang bener dong, gimana sih? Kan saya yang jadi rugi. Masa kamu kayak gitu harus saya ajarin sih? Lain kali kalau kerja itu harus lebih hati-hati. Kan gak enak kalau ada konsumen nanti kamu dimarahin, kan aku juga yang jadi gak enak ya. Ini, saya ada uang biar kamu kerja lebih semangat ya. Ini kamu terima ya, sebagai permintaan maaf saya. Pak Doni, motor saya mogok nih. Baik,
kalau gitu Wendy kamu cek dulu ya. Oh, iya Pak. Ngapain sih ya? Pakai ngasih duit segala ke si Wendy. Nggak apa-apa, ini juga ada orang. Kan malu kalau aku ketahuan aku marah-marah sama karyawan. Kasih. Ya. Thank you. Heh, cepet-cepet balikin duit dari sini saya. Cepetan sini, cepet banget sih. Gini amat. Tapi selama hutang belum lunas, aku nggak bisa apa-apa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Allah, ngeliat warga pada ngumpul gini senang. Lagi pada ngobrolin apa sih ini Bapak Ibu? Kayaknya seru banget. Nih Bu Rete, Pak Rete, kita ini lagi ngobrolin masalah si Sony no, yang tukang bensin eceran. Masa dia tiba pindah? Oh iya, waktu itu dia urus surat pindah sama saya. Lolo, kumaha atuh, nanti kita teh makin susahnya neangan bensin lamun teh si Sony mah. Sekarang kita kalau mau beli bensin harus jauh dulu ke pom bensin yang gede tuh. Belum lagi ngantrinya ya kan? Kayaknya lumayan ya kalau jualan bensin. Tenang aja Bapak Ibu, pasti disediain solusinya sama Pak RT ya kan? Kan main ya Rete siaga ini mah ya. Astagfirullahaladzim. Sholat. Nih bulan suci Ramadan. Perbanyak pahala. Sholat raweh. Cepetan, ayo. Iya. Ayo. Salat helanya. Ayo. Bun, kamu tadi kenapa ngomong begitu sih sama warga? Masa mesti aku juga yang ngurusin soal bensin? Biarin aja mereka usahain sendiri, itu mahal. Sekarang gini deh ya, bensin mahal kan? Kalau jual, cuan nggak? Lagian juga di kampung ini nggak ada yang jualan bensin loh ya. Jadi kita nggak ada saingan. Aku nggak yakin nanti bakal untung apa enggak, aku nggak tahu. Masalah untung atau enggaknya gimana kita ya? Kita tuh banyak kebutuhan loh ya, kita tuh banyak keperluan. Tapi kan semuanya udah aku beresin untuk urusan keluarga kita. Semuanya aman pakai kas RT. Aku udah rubah semuanya, pokoknya keterangannya itu untuk urusan warga. Padahal mah buat kita, udah tenang aja semua udah aman itu. Semuanya itu ngepas ya, ngepas. Kita tuh hidup pas-pasan tau nggak? Emang kamu nggak mau hidup senang? Mana bengkel kamu juga sepi, karyawan tinggal 1. Aku tahu gimana caranya. Kamu emang pinter. Oke. Aku akan buka pom mini di depan bengkel secepatnya. Bener kan ya? Baru beberapa hari kita jualan bensin, udah dapat untung lumayan kan? Bunda emang otak bisnisnya jempol. Iya dong. Oh iya. Wen sini Wen. Wen, pokoknya kamu kurangin tuh ya. Takaran bensinnya sebelum masuk ke tangki motor, pokoknya harus berkurang 200 mili. Mau nurunin perkataan saya apa kamu potong gaji? Tapi saya takut ketahuan, Bu. Ya nggak ada yang lihat lah, Wen. Siapa yang mau lihat orang belum ada pelanggan? Pokoknya kamu turutin perkataan saya aja sih. Udah, kamu turutin aja. Buruan kerjain. Ya udah. Kalau udah dicek ya, Wen. Ya, Bu. Pak. Bang, isi Mas. bang 2 liter bang. 2 liter ya? Pak RT. Dan tumben bawa motor. Iya, coba nih buka motor saya, motornya Bang Kardi. Saya pinjam bentar buat balik ke rumah.
Ya. Udah Bang ya? Iya. Kasih Bang. Sama-sama Bang ya. Pak RT, mari Pak RT. Mbak. Wan, gimana? Udah kamu cek belum? Berhasil Bu, kurang lebih sekitar 200 ml Bu. Dani, kunaon jadi mana? Dani mana? Dani tadi pulang dulu sebentar, pinjam motor saya. Ini. Bu Yayan. Astagfirullahaladzim. Dani. Aduh, untung aja lu cepet datang. Kalau kagak nih gue gadein mobil lu sama sayuran sekalian. Jangan tuh mobil langka. Kamu habis dari mana sih? Ini aku habis dari rumah tadi ada yang ketinggalan. Terus minjem motornya Bang Kardi nih. Udah ya, makasih Bang. Oh iya, sama-sama. Bensin 2 liter. Sama-sama ya. Iya. Kasih. Bener Dani. Ayo, iya Bang. Dan, itu benar Pak RT jualan bensin sekarang. Aku belum sempet nyoba sih. Iya, sekarang kita nggak perlu repot-repot jauh-jauh beli bensin. Sekarang udah ada yang deket di bengkelnya Pak RT. Oh, bener banget. Mulai sekarang kita beli bensinnya sama Pak Doni aja. Sekalian kita larisin jualannya. Secara dia kan baik sama kita, ya kan? Kamu teh bener pisan atuh nyayan. Eta teh Pak RT teh meni bager pisannya demi warganya supaya warga teh henteu jauh meser bensin. Jadi we buka pom mini di rumahna gitunya. Iya bener-bener. Ntar deh pulang ini coba. Yaudah Dan, aku mau ngambil titipan yayasan ya. Mas Wendy, 2 liter ya. Oke Mbak, siap. Udah Mbak. Makasih ya Mas. Ini uangnya. Banyak juga hasilnya. Iya Pak, udah deket juga. Ketahuan. Mas Wen, yang amanah ya. Kalau jualan, karena bisnis itu kan soal kepercayaan pelanggan ya. Mbak, saya cuma jagain aja Mbak. Ini punya Pak Doni sama Bu Eha. Benar berani saya Mbak. Kalau gitu saya permisi Mas. Assalamualaikum. Gimana Ben? Hari ini rame? Rame Pak. Cuman aneh banget tuh ini Pak. Masa dia nyuruh saya dengan amanah jagain pom bensin sama bengkel Pak? Apa dia tahu ya Pak ya? Nah mungkin lah dia tahu. Kamu gak usah terlalu pikirin lah itu. Kalau kamu terlalu banyak pikiran jadi overthinking begini, itu kamu terlalu takut namanya, ya. Yang penting kamu harus tetap jaga rahasia ini, jangan sampai ada warga yang tahu. Udah, lebih santai ya. Ya Pak. Makasih ya. Ya, seneng banget paketnya udah datang. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lu ngapain gue lihat yang nyengir lu tengah hari bolong begini lo? Nih, baru datang paket gue. Coklat. Coklat apaan? Coklat Dubai lah. Coklat yang viral itu? Iya. Wah, enak banget lo. Beli berapa lo? Beli 2. Beli 2? Jangan banyak lo, ntar diabetes. Satu buat gue aja gimana, ah? Enak aja nggak ada. Satu buat Maya, satu buat Aini. Kan niat gue begitu. Bener-bener lo ya pemain lo ya. Astagfirullah, siapa yang pemain? Itu? Seenggaknya kalau satu orang dikasih, yang lain juga kebagian. Itu baru namanya adil. Bah, gak bener lo. Udah, masuk dulu. Weh, pelit lo. Wah, gue jadi pengen beli coklat kayak gitu. Enak juga Cuma lagi berapaan tuh ya? Katanya ratusan ribu tuh.
Coklat lah. Coklat. Buat kita. Widih, Dubai coklat kunafa. Asik. Baik banget. Ya, itu buat kalian berdua. Tumben bang. Wah, pas Alhamdulillah udah azan. Kok ini gerenjol-gerenjol? Atar, ini coklat Dubai KW ya? Enggak, itu enggak KW. Itu asli kok, gue belinya. Tapi kalau yang asli itu kunafa isinya. Kok ini warnanya putih tuh, ini bihun. Enggak mungkin. Ya, pasti belinya murah kan? Kamu ngeprank kita berdua ya? Enggak. Itu gue beli mahal, gue pakai just tip. Beli, berarti kamu disipu sama Justip. Ayo sini. Sini. Ya udah, itu gue makan aja. Hah? Tapi mah enak. Nggak enak ih. Ya, enak. Daripada udah kelaparan. Ini Pak Haji. Alhamdulillah, syukuran. Makasih. Alhamdulillah. Cobain dulu nih. Di depan. Hatur nuhun. Barokah. Amin. Lah elah, seumur-umur gue tinggal di kampung Mari nih. Baru kali ini nih gue dapet Pak Rete. Kayak Pak Doni begini ya gak? Dupes bener. Iya, Masya Allah banget. Pak RT ini amanah orangnya, dermawan. Dan juga pastinya peduli banget sama warganya. Masya Lu Allah. emang cocok lu jadi pemimpin warga di Mari. Ini korma enak. Mereka nggak tahu aja udah jadi korban. Bener pisan eta tehnya emang Pak Doni teh jauh beda nate jeung RT nu baheula lamanya. Osa korupsi nu baheula mah RT nate. Jangan sampai saya melakukan itu ya. Amin. Ya Allah. Alhamdulillah. Ya udah deh. Nah, sekarang nih kurma udah pada nikmatin nih, ya kan? Sekarang kita sholat tarawih bareng-bareng. Oh iya. Tapi tuh bijinya jangan dimakan. Ketelan lagi tuh. Iya. Nanti pencitraannya yang cari yang murah aja ya. Jangan boros. Ini akhir-akhir ini bensin motor gua kok boros banget ya Dan? Iya, kok sama ya? Iya, gua juga sama Dan. Biasanya ya, gua kalau ngisi bensin 1 liter itu bisa kepake beberapa hari. Ini kok malah sering ngisi bensin. Padahal Dani bilang dia ngisinya 2 liter kan? Beneran, saya ngisi 2 liter. Masa iya bohong sih? Kok boros banget ya? Nggak tahu kenapa bisa begitu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini gue denger dari sono pada ribut-ribut, kenapa nih? Mendingan kita sholat 2. Ini bulan suci Ramadan. Kita tambahin banyak-banyak pahala. Kita sholat 2. Ini Pak Haji, ini warga pada heran kenapa bensin motornya pada boros banget. Iya bener Pak Haji. Iya. Emang lu pada beli bensin di mana? Di pom bensin mini. Pak RT. Pak Haji. Pom bensin mini milik Pak RT. Iya Pak Haji itu di situ. Ada yang nggak bener nih sama pom mininya Pak RT nih. Ah iya. Oh, ya gini. Mendingan daripada nih kita jadi fitnah, lu pada bergunjing di mari, kita samperin, ya? Ayo. Ya. Pak RT, maaf nih Pak RT, kita kesini mau mastiin bensin Pak RT ini bener atau enggak. Soalnya warga pada ngeluh, bensin motor itu cepet habis nih. Ini takarannya dikurangin atau enggak nih? Wah, jangan fitnah dulu dong. Maaf, bapak-bapak. Kayaknya ini ada salah paham deh. Karena saya sama suami saya tuh kalau jualan jujur, Pak. Gini. Nih gue orang paling terpandang di mari nih, Haji Satiri. Jadi saran gue gini aja nih, biar kita tidak saling salah sangka dan saling tuduh, lebih baik kita buktiin bareng-bareng. Gimana? Betul. Ya udah. Kita buktiin. Kita ukur di alat ukur ada nggak? Iya. Coba diisi 1 liter aja dulu Pak. Astagfirullahaladzim. Ini
1 liter tapi kok nggak nyampe ini mas? Iya. Beda ya. Nggak nyampe. Ini malah 800 mili paling. Iya, nggak nyampe itu. Nih kagak boleh nih lo begini nih. Warga tuh dan pembeli bayarnya full. Jadi harus dapatnya full. Kagak boleh begini. Lu dosa begini ya. Maaf, bapak-bapak, semuanya saya minta maaf ya. Semenjak ada POM ini, saya semua serahkan kepada Wendy. Jadi saya nggak tahu apa-apa sama istri saya. Bukan saya. Oh, jadi selama ini kamu, Wen, yang udah nyurangin warga? Kamu nipu warga demi keuntungan kamu, Wen? Ya ampun, Wen. Oh, jadi selama ini Pak RT juga kalian tahu kalau si Wendy berbuat gini. Jadi ini sebenarnya Wendy yang berbuat gini, ha? Saya minta maaf sekali lagi ya atas nama Wendy. Semuanya saya minta maaf. Saya jamin ini nggak akan terjadi lagi. Gini aja, sekarang lo benahin dulu tuh karyawan lo. Baru lo buka lagi nih bengkel. Pak RT, untuk kali ini kita bisa maafin karena kita ngelihat kebaikan Pak RT selama ini. Tapi kalau sekali lagi ini terulang, mohon maaf kita bakal bawa masalah ini ke pihak yang berwajib. Saya minta maaf ya. Maaf ya, Bapak-bapak. Dengar ya Pak RT ya. Yaudah, gue pamit dulu sama warga nih. Assalamualaikum. Jangan lupa tuh lo ya. Mari Pak RT. Ini Mel. Pak, ini uang sogok Pak, untuk saya Pak. Iya, pokoknya warga jangan sampai ada yang tahu. Ya, ngerti kan kamu? Tapi saya sih nggak masalah Pak, dijadi kambing hitam. Cuman Bapak bilang dulu, itu kan nggak enak saya Pak, kayak gini. Udahlah, Wen, santai aja kali. Lagian juga nggak masalah juga kan kalau nama baik kamu jelek di depan warga. Lagian juga tuh, suami saya udah baik kan, kasih kamu uang. Oh iya, kamu berarti udah punya uang kan? Karena kamu udah punya uang, berarti kamu harus bayar hutang kamu. Ya, kecil aja, sedikit nggak masalah. Yang penting itu ada niat baik, ya. Ini berapa? Ya, nanti di hutang kamu ntar dipotong ya. Lumayan kamu udah bisa nyicil kan? Bagus. Pak. Kalian tahu nggak? Tadi warga rame-rame datengin tempatnya Pak Doni, bengkelnya. Soalnya katanya dia ketahuan ngurangin takaran bensin. Iya pun, terus akhirnya gimana? Tapi warga nggak ada yang anarkis kan? Enggak. Untungnya enggak. Soalnya ada Pak Haji Satiri yang nenangin. Kalian tahu nggak? Siapa yang ternyata curang selama ini? Wendy, si Wendy. Wendy, aku jadi ingat vision yang aku dapat soal dia. Mana ya? Baru ingat, aku kan harus ganti oli sama servis ringan. Apa ganti bengkel ya? Ntar kalau dicurangin gimana? Mai, tapi kalau menurut aku sih nggak usah pindah tempat ya. Pasti mereka kan kalau ada masalah kayak gini berusaha untuk jadi lebih baik. Iya sih. Ya udahlah, aku mau servis dulu. Iya. Ya udah kalau gitu aku ikut ya. Udah, yuk. Mas Wen. Wendy masih kerja di sini. Wendy, Ya Mbak, mau servis apa Mbak? ini mau ganti oli sama servis ringan. Tapi masih nunggu dulu Mbak. Gak apa-apa ya Mbak ya? Iya, nggak apa-apa sih, aman. Kita juga masih ada ketemu sama donatur dulu, baru habis itu balik lagi ke sini. Kita titip motornya ya, aman kan ya? Aman Mbak, aman. Aku harus pastiin vision aku nggak terjadi lagi. Aku mesti nasihatin Wendy biar nggak keulang lagi. Mas Wen, aku cuma sekedar ngingetin aja. Jangan sampai berbuat curang lagi, Mas.
sekali 2 kali masih dimaafin sama warga sini. Tapi sampai kalau dilakuin lagi, yang ada kamu bisa diusir dari kampung sini, Mas. Jadi kita permisi ya. Titip motornya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Gimana? Wendy udah ngaku ke ente kalau Wendy tuh ngelakuin kecurangan. Ya, dia sudah mengakui dan minta maaf. Dan saya juga sudah memberikan teguran kepada dia. Saya berani jamin dia tidak akan melakukan hal itu lagi. Aduh, Pak Rete, kenapa cuma ditegur? Ah, bener pisan eta teh. Udah atuh suruh berhenti aja kerjanya gitu. Kalau dia sampai melakukan lagi, saya akan memberikan teguran yang sangat keras. Karena dia itu sudah saya anggap seperti saudara sendiri. Mencari kerjaan juga susah kan sekarang. Jadi ya lebih baik saya beri teguran saja. Cakep. Lu bener-bener RT yang bijak di kampung sini. Tapi pesen gua tuh, Wendy harus tetap lu awasin, ya? Ya namanya juga manusia, ada hilaf yang penting gak terulang. Rame di sini. Ada apa ini ngumpul di sini? Ini, lu mau kemana? Ini aku mau isi bensin di tempatnya. Pak RT. Aku mau ngisi bensin, Pak. Masih buka nggak ya? Oh, buka. Aini mau ke sana. Buka. Oh ya udah kalau gitu. Aini ke sana dulu ya. Ya. Ibu-ibu, Pak. Biar dianterin Babang Broni no. Oh, Anterin. enggak usah. Lagian kan deket, cuman di depan. Kagak apa-apa, dianterin mana anaknya Pak Haji. Ya, Tuh, udah dikasih restu. Buruan atuh. ya anterin. Nggak apa-apa beneran. Gak apa-apa. Kagak apa-apa dianterin anak gue. Sama saya aja. Nggak apa-apa, aku bisa sendiri kok. Kagak apa-apa. Ayo, Ri, anterin, Ri. Gak apa-apa. Sama saya aja. Oh, ya udah. Oke. Makasih ya Pak Haji, makasih Pak Ri. Oh ini mau isi bensin? Iya. Naon eta miring gitu. Biar naik bensinnya kan mau diisi bensin kan? Iya. Sugante labuh. Ntar mogok lagi di jalan. Ini gue masa mudanya. Aduh ya ampun. Kalau gitu kita Hati-hati, pamit ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, Iya mbak. aku mau isi ya, seliter. Ya. Tunggu. Oke. Liter ya? Kenapa nggak langsung aja ya? Kok pakai itu? Cuman mau ngukur mesin aja. Oh, iya. Ternyata emang bener ini takarannya. Normal. Iya, aku cuma mau mastiin aja. Kalau menuduh jangan gini juga mbak. Kalau mbak nggak percaya, beli tempat lain aja sana mbak. Astagfirullahaladzim. Mas, maksud Aini tuh nggak kayak gitu. Aini tuh pakai botol supaya dia bisa tahu takarannya sesuai apa enggak. Biar menghindari fitnah juga, Mas. Ini uangnya. Kasih mbak. Oh iya, Maya nitip motornya di sini dulu, besok pagi baru diambil ya mas. Ya mbak. Makasih ya, kalau gitu kita permisi. Aku anterin kamu ke yayasan lagi. Boleh. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duluan mas. Ya. Untungnya ya, mereka percaya lagi sama kamu. Tadi aku habis ke rumah warga lain untuk bikin mereka percaya lagi sama kita. Tadi saya ketemu Aini. Dia jadi kesini. Iya pak, jadi kesini. Masa dia bawa wadah ukur ke sini sih pak? Nyebelin banget. Tapi aman kan? Aman pak. Oh, cuman Aini tadi nitip pak.
untuk motornya si Maya, besok lagi dia datang sini. Ya udah, kalau gitu kita ganti strategi sekarang. Jadi setiap yang servis, kamu curi bensinnya buat kita jual lagi nanti, ya? Iya itu ya, benar juga. Lebih baik kita langsung curi aja dari motornya langsung kan. Gak usah lagi merubah takaran di pom bensin mini. Kita mulai dari motornya Maya. Gimana? Kamu tahu kan apa yang harus kamu lakukan? Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perasaan tadi lo ngomong cuma isi bensin doang. Iya. Kenapa tiba-tiba lu ketempelan sama hantu Mesir? Bukan hantu, Nah terus? jin. Udah. Fahri itu niatnya baik loh, dia mau nganterin aku, kok malah bilang ketempelan sih? Ya kan, namanya perempuan jalan di kampung sini kan kita nggak tahu bakal ada apa ya kan. Jadi lebih baik ini saya temenin aja, Tar. Gitu maksudnya. Setuju banget. Kamu belum tahu kan? Kalau di kampung ini banyak banget keajaiban yang tiba-tiba muncul, kita nggak ada yang tahu. Ya elah, gue tahu keajaiban itu. Tapi keajaiban itu bisa ada aja kalau lu minta sama gue. Karena semua yang lu minta pasti gue turutin ini semuanya. Oh ya? Iya. Jadi aku bisa minta tolong sama kamu? Yes. Sekarang juga? Sekarang juga. Apapun, whatever you want. Kalau gitu anterin Fahri pulang. Alhamdulillah. Tadi kamu bilang, jangan sungkan minta tolong sama aku. Oke, anterin Fahri sekarang juga. Iya, aku anterin Fahri pulang. Mandi, Mbak, mau ngambil motor. Udah ya? sudah Mbak? Maaf ya jadinya nginep semalam. Nggak apa-apa Mbak. Wendy, ini kok bensinnya udah mau habis ya? Wen, ini baru aku isi kemarin sebelum kesini. Udah aku isi full lagi. Kok jadi segini ya maksudnya? Jangan-jangan kamu pakai ya motor aku ya? Enggak Mama ya, nggak mungkin. Nggak mungkin saya pakai motor pelanggan, Mbak. Lah, terus ini begini kenapa maksudnya? Saya Kok bisa? Saya butuh penjelasan dong. Ada apa ini? Kenapa Maya? Maaf Pak Doni, ini saya mau nanya aja. Ini kenapa bensin saya habis ya? Sebelum kesini saya taruh full loh. Jadi begini Maya, kalau servis di sini, waktu bersihin busi dan bersihin mesin, itu pakai bensin dari motor ini. Memang udah SOP-nya begitu. Oh alah, oh iya maaf. Saya nggak tahu, saya selama ini kan cuma tahu make ya. Saya nggak tahu kalau ternyata servis kayak gitu. Maaf ya, maaf ya saya jadi nuduh kamu. Ya udah kalau gitu. Terima kasih ya. Iya, sama-sama. Saya juga makasih Mbak Maya. Hati-hati ya. Hati Mbak. Wen, kamu baru gitu aja udah gugup. Kamu mesti belajar lagi biar bisa ngeles. Gimana sih kamu? Iya, Pak. Saya ada ide. Selain kamu ngambilin bensin dari motor customer di sini, gimana kalau kamu ngambil bensin juga dari parkiran musola yang setiap orang lagi sholat berjamaah?
masih SMA ya. Nanti setelah lulus SMA dia bakalan lanjutin sekolahnya di luar negeri. Luar negeri. Ih, gua mah demen banget kalau ada orang tua yang ngedukung pendidikan anak macam kayak dia nih. Ntar kalau dia keluar negeri, siapa yang nemenin? Ya saya lah dong, Bu. Masa saya biarin anak saya keluar negeri sendirian? Kayaknya Cakep tuh, kayak gue. Gue nih contoh orang tua yang patut dicontoh. Gue kalau dukung anak tuh kagak setengah-setengah. Lu lihat Fahri kan? Hasilnya, wih cakep tuh ya kan? Lulusan Mesir. Mantap. Ngomong-ngomong, lu bisa bahasa Inggris. Spellingnya tuh kayak gimana? Spelling. ya bisa lah, itu kan bahasa Inggris sehari-hari lah, bahasa saya gitu ya. Kayak gini ya. I go to the school. Ya, right, yes. Artinya apaan tuh Dan? Spellingnya Dan. Maaf, mungkin maksudnya Mbak Eha nih kalimatnya begini nih. I'm going abroad to study. Gitu kali ya. Mai? Ini kemana? Kok gak kelihatan? Gak lihat apa dari tadi di sini ada yang lagi kerja susah-susah, bukannya bantuin kayak kerja yang bener. Mau nanyainnya Aini. Tahu di mana? Ya tadi aja dia nyuruh gue buat bikinin dokumen. Tapi sekarang udah selesai dokumennya, dianya nggak ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aini tuh. Aini tadi dicariin sama Atar, nggak tahu tuh urus dokumen-dokumen apa nggak tahu. Oh, soal dokumen udah nggak apa-apa kok. Aku udah minta tolong bantuan sama Fahri. Jadi Paling yang ini aja sih bagian. ini nanti dimasukin file ke laptop aja kali. Daripada ngeliatin mereka kayak gitu, mendingan bantuin nih. Yang lagi di sini kerjanya ribet-ribet, susah-susah, bantuin nih, ayo kerja. Yuk, sini, bantuin cepetan. Bang. Telat sholat ya? Aduh, gua tadi mulus banget. Makanya telat nih. Oh iya, sama lagi. Yaudah, ayo. Yaudah kamu duluan aja. Yaudah, duluan ya. Iya, iya. Buruan tuh, Iya. ntar telat. Banyak juga hasilnya. Iya Pak, tapi deg-degan juga, takut ketahuan. Yang penting nggak ketahuan kan? Itu lumayan loh, walaupun dikit-dikit duit semua itu. Iya benar. Kamu anggap aja ini untuk lunasin utang kamu, ya? Udah, pokoknya kamu tetap jaga rahasia ini, oke, Ban? Iya Pak. Ya Mbak. Ini kenapa ya? Motor saya kok gampang banget boros. Mau ngecek. Oh,
kalau mau saya cek dulu Mbak motornya. Mungkin ganti oli dulu Mbak, atau mau ganti bensin Petrolmax Mbak. Iya boleh deh kalau gitu. Iya Mbak. Bener kata Wendy. Kalau pakai Petromax, emang harga lebih mahal sedikit, tapi mesin jadi lebih awet. Iya. Motor lu kenapa? Ini loh motor aku. Aku udah isi bensin di tempatnya Pak Doni. Terus aku juga udah ganti oli. Sama minta untuk periksa motor keseluruhan. Katanya sih aman-aman aja pas dicek, nggak ada masalah. Cuman yang bikin aku bingung nih, kenapa motor aku jadi boros banget ya? Waduh, jangan-jangan Wendy sama lagi kayak dulu, curang lagi dia. Gak mungkin, Mai. Kita kan sempat ngukur, cuman gak ada masalah kan, mereka justru jujur. Oh ya berarti emang motor kamu aja yang udah tua. Ini tugasnya udah selesai kali, minta dibeli baru. Masa iya sih harus ganti? Kayaknya kemarin baik-baik aja deh. Waduh, nih motornya Babang Tar nih. Babang! Ada apaan? Kenapa sih Bu yang teriak-teriak? Nih, Babang Tar. Astagfirullahaladzim. Kenapa kebuka gini tangki gue? Gue liat si Wendy kabur bawa jerigen sama selang. Dia habis ngoprek motor lu nih. Bu Yen yakin itu Wendy? Aduh Babang, biar kata udah tua ya, tuh bulan Rabun. Ya udah deh, gue samperin sekarang. Gua ikut Bang. Enggak, Saya juga ikut ya. ah yaudah lu aja. Bu Yen pegang ini. Tar dulu Babang. Bagaimana juga nih motornya Yeyen tuh kan kemarin kayaknya disedot dah bensinnya sama dia. Sebabnya Yeyen kehabisan bensin. Boti kita. Udah. Lu pegangin. Babang. Ayo. Turun. Nabrak orang yang ada gua bahaya nih. Kenapa? Ada apa nih? Tarik dulu, diam di situ. Pak Rete, bagaimana sih tuh anak buah lo tuh si Wendy? Kemarin dia ngurangin literan bensin. Sekarang dia bikin ulah noh, nyolongin bensin di motor yang parkir di musola. Udah Babang, kita perkarain aja. Iya nih. Sabar Bu Yen. Daripada kita marah-marah kayak gini, mendingan langsung tanya ke Wendy-nya aja ya. Iya benar. Ya, Pak RT. Mana Wendy ya? Panggil buruan. Wendy! Keluar lo. Bu, sabar Bu. Ini Wendy. Coba Mas Wendy jelasin dulu. Bener nggak, Wen? Pak Dikipe emang lu ya. Lu ngaku lu udah nyolongin bensin di parkiran motor lu. Nih, motor Babang Tar kan yang lu colong kan bensinnya. Ngaku kagak lu? Benar yang dikatakan Bu Yen. Bener Pak. Astagfirullahaladzim. Ya ampun Wendy, bisa-bisanya kamu lakuin itu. Saya tuh sama Mas Doni udah baik loh sama kamu. Udah nasihatin kamu dan kasih kamu kesempatan. Sampai kapan kamu mau merusak nama baik kami, ha? Terlaluan kamu ya Wendy, kamu gak tahu diri. Saya minta maaf sama kalian ya. Wendy, karena perbuatan kamu ini udah keterlaluan. Kali ini kamu udah gak bisa dimaafin. Kamu saya pecat. Pak Rete, orang macam kayak si Wendy ini jangan dibelain mulu, ntar dikembung perutnya, gede palanya. Lu mendingan lu buruan pergi dari sini lu. Saya minta maaf. Kalau gua masih Ini lihat tanggung jawab saya batang minta lu. maaf. Bu, sabar. Maafin saya minta maaf. Pokoknya Wendy itu tanggung jawab saya. Tenang aja Bu. Ya udah, kita pulang.
mendingan kayak gini kita pulang aja ya. Kita selesaiin dengan kepala dingin. Awas lo ya. Mau kemana kamu? Kamu nggak dengar apa yang saya bilang tadi? Kamu itu udah dipecat. Jadi sebaiknya kamu pergi dari sini sekarang juga. Enggak, Pak. Saya nggak mau, Pak. Selama ini Bapak udah kambing hitamkan saya, Pak. Kalau Bapak mau pecat saya, Bapak bersihin nama saya dulu. Wendy, kamu itu udah nggak ada gunanya lagi buat saya. Jadi sebaiknya kamu pergi dari sini. Dan jangan lupa ya, kamu bayar utang-utang kamu. Wen, saya akan anggap hutang kamu itu lunas. Dan kamu pergi dari sini, jangan pernah nongol lagi. Dan jangan pernah cerita apapun pada warga soal rahasia ini. Aduh, tinggal dikit lagi, Bun. Gimana nih, Bun? Padahal warga sini tuh yang motornya baru paling seneng isi pakai Petromax. Berarti kita harus stok yang banyak biar nggak kehabisan. Gimana kalau kita campur Petrolite ke dalam tangki Petromax? Terus kita kasih pewarna dikit aja biar warnanya sama. Habis itu kita bilang ke warga kalau kita cuma jualan Petromax. Kita dapat untung banyak kan ya? Bener-bener kamu ini pinter banget. Untuk Maya. Alhamdulillah, lucu banget. Makasih loh. Oh, berarti bingkisan hari rayanya aku juga akan kasih buat Aini deh, karena Aini udah baik sama aku. Padahal aku ngasih tanpa pamrih loh. Gak perlu repot-repot. Pasti juga seneng kan kalau misalnya dapet. Terus yang itu tuh buat siapa? Ya buat kamu lah. Ini sebagai tanda terima kasih aku karena kamu kemarin udah ngasih aku coklat Dubai ya, walaupun KW nggak apa-apa. Tapi ini buat kamu. Kita cek. Iya, boleh dibuka. Wah, sarung. Gimana? Kalian suka nggak? Ini bisa kamu pakai untuk tarawih atau sholat. Gua akan pakai sarung ini nanti malam. Makasih loh. Sama-sama. Wendy sekarang udah nggak ada. Jadi kita berdua aja yang ngurus bengkel sama bensin. Nanti kamu yang urus pencatatannya. Kalau bengkel sama bensin itu urusan aku, ya? Iya ya, bener juga ya. Lebih baik kita berdua aja lah daripada kita harus bayar orang juga kan. Belum lagi kalau misalkan orangnya itu bawel dan tahu kita kayak gini ya. Kalau begini kan lebih aman. Ya? Pak Haji. Beli bensin juga. Iya. Haji, Gue isiin yang full. Petrolite. maaf Pak Haji. Petrolite kosong. Bisa, lu kagak nyetok. Bukannya nggak nyetok, Petrolite lagi langka. Saya kagak kebagian, makanya jadi Petrolmax. Mendingan Pak Haji ganti Petrolmax aja, mesin lebih awet. Beneran cakep seriusan lo. Serius. Lu ngisi pakai bensin apa? Sama Pak Haji pakai Petrolmax. Soalnya kalau pakai itu jadi kenceng aja motornya. Oh. Tapi nggak tahu ya, akhir-akhir ini juga ngerasanya boros. Apa mungkin karena motornya udah tua kali ya? Oh iya. Ya udah gue isiin yang full ya. Oke Pak Haji. Nih. Biar berkah. Ya makasih Pak Haji. Ini makasih ya. Iya. Kasih tahu si Aini. Hati-hati Pak Haji. Yeah. Assalamualaikum. Salam. Aini, motor kamu nanti aku cek ya. Gratis pokoknya buat kamu. Pelanggan tetap. Oh, boleh? Boleh banget Mas, makasih loh. Nanti ya ini pasti bakal balik lagi ke sini.
Entu si Wendy, kayaknya abis dipecat dia langsung balik ke kampungnya dah. Kayaknya sih begitu, soalnya saya kagak lihat tuh ada di kosannya atau enggak. Alus atuh lamun kitu mah nya, lamun si Wendy kabur dari kampung ini teh. Jadi sekarang teh kampung kita teh damai, aman, sentosa kitu. Henteu aya deui anu nyolong motor, anu nyolong bensin kitunya saat kita taraweh. Bener banget ente Put, lu. Gua aja nih ya udah gede banget tuh sama manusia macam kayak si Wendy itu. Ngerugiin banget warkam sih. Tapi syukur dah ya, kalau dia udah kagak ada di mari nih. Berkurang satu tuh biang kerek di kampung kita, bener kagak? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bang Bro. Ibu-ibu dan kan udah ibadah puasa. Masa masih dipakai buat ngegosip aja? Sayang pahalanya. Bang Bro, kita bukan ngegosip, kita mah bersyukur. Hilang satu biang kerok di mari, artinya aman, begono. Fahri ini kalau dilihat-lihat dia selalu ceramah mulu ya. Jangan-jangan nama aslinya itu Papa Fahri. Papa Fahri, curhat dong. Lemes juga, tidak ada luar biasa. Astagfirullahaladzim, Mas Doni. Enggak apa-apa. Gimana sih? Nggak apa-apa, Mas. Enggak apa-apa. Tadi saya kurang hati-hati, jadi kesetrum sama businya. Ya ampun. Mbak Eha, Mas Doni, saya harap untuk kedepannya lebih jujur lagi dalam berbisnis ya. Maksud kamu apa ini? Ya jelas lah kami selalu jujur dalam berbisnis. Iya ini. Motor kamu udah aku cek. Nggak ada masalah. Semua baik-baik aja. Ya udah Mas, Mbak kalau gitu Aini permisi ya. Apa sesuatu terjadi sama Pak Doni karena berbuat jahat ya? Tapi setahu aku mereka berdua orang baik. Aku kuat deh. Boleh kasih aku ngomong-ngomelin deh. Kenapa sih? Tatep. Menikah Chefnya nganggo sarung anyar. Gimana? Ganteng nggak? Heeh, kasep pisan. Bingit. Hah? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Habis sunat, Bu. Tunggu. Ini sarung sama. Ini kenapa sama semua sarungnya? Kembar tilu. Kok udah ketawa sih? Babang, jangan marah. Ganteng kok. Cuman kayaknya tadi kepedean ya. Mikir kalau itu hadiah spesial gitu dari Aini. Padahal mah ya. Tapi lucu banget sih, bener-bener kayak boyband. Foto dulu, coba foto dulu. Mana ada boyband syari begini? Tapi bagus. Coba Dani. Agak rapetan, coba agak rapetan. Agak rapetan. Senyum. Tarik bibirnya dikit. Tiga jari bibirnya. Senyum. Tahan. Ya. Aduh. Waduh. Udah selesai kayak gue punya anak 3 kembar. Gantengnya sama sama gue. Iya, beda mak, beda bapak. Sekarang kita sholat. Lu 3 gantengan gini nih. Ya. Ya salat yuk. Kayak habis disunat masal. Kamu hitung.
sekalian saya bisa laporkan kalian ke polisi. Kerjaan siapa ya ini ya? Yang berani naruh kita kayak gini? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ada apa nih? Ini ada yang lempar batu ke rumah saya. Sampai pecah itu jendela. Astagfirullahaladzim. Kan bener kan? Gue bilang, pecahannya dari mana? Karena tadi gue dengar jedar gitu. Dari sini. Ya kan? Itu kertas apa tuh Pak RT? Oh, enggak, ini sampah aja. Oh, sampah. Dikirain tuh kertas teroran gitu ya. Yaudah, kalau gitu, kalau kagak ada apa-apanya, mendingan kita periksa sekitar sini. Kira-kira ada yang mencurigakan kagak? Iya, gitu coba cek. Iya, bener-bener. Makasih Pak Haji. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untung aja Pak Haji sama Dani nggak tahu isi soal surat itu. Tapi kira-kira siapa ya? Siapa lagi? Pasti Wendy yang punya masalah sama kita. Yang kebagian belanja-belanja kali ini siapa? Aku. Mai, kemarin kan udah jatah aku ya. Kalau kali ini kamu nggak apa-apa nggak? Oh iya, oke kalau gitu. Nggak apa-apa. Udah, aku otw dulu ya. Hati-hati ya. Bye, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Lagi mikirin apa sih? Kan gue bilang sama lo, kalau misalnya ada apa-apa lo bisa cerita sama gue. Tapi jangan cerita soal Fahri, ntar malah lu nyuruh gue nganterin dia pulang lagi. Ntar gue ketemu Pak Haji Satiri, ngomel-ngomel lagi, jodohin lo sama dia. Yang akhirnya boncengan sama Fahri. Ih. Ya, gue hampir ngomong bahasa Arab sama dia. Udah, jadi kemana-mana nih ngomongnya. Ada apa sih, Ai? Aku dapat vision soal Pak Doni. Soal? Aku ngelihat kalau Pak Doni itu kebakar. Vision lo ngomong kalau misalkan Pak Doni kebakar. Iya. Apa maksud vision lo itu ya? Kalau Pak Doni akan kebakar nantinya. Maksudnya Wendy akan ngelakuin itu karena sakit hati. Aku nggak tahu. Bu Rete, bagaimana itu orang yang neror Bu Rete sama Pak Rete? Udah ketemu belum orangnya? Nah, kalau kata Yeyen nih ya, itu orang yang neror pasti punya dendam terpendam tuh sama Bu Rete sama Pak Rete begono. Saya sih yakin sama suami saya kalau pelakunya itu adalah Wendy. Kayaknya mungkin dia sakit hati karena udah kami pecat. Alah, kabina-bina teuing atunya eta si Wendy teh. Kirain mangos diusir ti kampung ini teh dia teh moal wanian gitu neror-neror kamunya. Saya juga nggak tahu kalau kejadiannya bakal kayak gini. Padahal saya tuh sama suami saya udah baik sama dia. Dan baik juga sama keluarganya. Kita tuh sering kasih uang ke keluarganya. Tapi ini balasannya. Saya sangat-sangat nyesel banget udah mempekerjakan Wendy. Astagfirullah, Wendy jahat banget ya. Udah dikasih hati mintanya jantung, udah dibaikin malah ngelunjak. Bener banget itu. Nih, tunggu. Nih, gue mau ngingetin aja ya. Lu tapi tetap kudu hati-hati. Kalau tuh orang tiba-tiba datang kemari, dia pengen berbuat kejahatan sama lu, sama laki lu, kan lu harus tetap hati-hati, ya kan? Ya udah, nanti malam biar saya bilang warga yang lain buat ngeronda ngawasin rumah Bu RT sama Pak RT ya. Siapa tahu si Wendy masih berkeliaran di sini. Cakep tuh. Makasih banyak ya Ibu. Iya. Bapak-bapak. Sama-sama. Sama-sama Mbak. Ini belanja Mbak, 50.000 semuanya. Oke. Iya. Semoga warga masih terus percaya kalau Wendy yang ngelakuin semua kejahatan ini. Kalau gitu saya pamit dulu ya. Iya. Ibu-ibu, bapak-bapak. Iya. Neng.
Hati-hati. Assalamualaikum bilang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, lu masak apa? Siapa kamu? Astagfirullahaladzim, ini kenapa? Iya. Bu RT. Mbak, kenapa? Tadi ada yang nyerang Mbak Eha tiba-tiba. Untung kita buru-buru nolongin. Iya benar. Nah, lu berdua ngapain kemari? Hah? Kita mau kasih kabar kalau Pak Doni kena ancam. Dia kena teror. Kita datang sini pengen ngasih tau keluarga semuanya. Hantu dia tadi udah kita bahas itu. Saya sih yakin kalau itu Wendy pelakunya. Walaupun dia pakai penutup kepala. Mbak, pokoknya nanti kalau ada apa-apa, kamu bisa ngobrol sama kita semua yang ada di sini kok. Makasih ya ini. Bun, mulai sekarang kita harus lebih waspada. Karena si Wendy nggak mungkin selesai gitu aja neror kita. Padahal kan sisa utangnya udah kita anggap lunas ya. Berani-beraninya dia malah neror kita. Mau apa lagi si Wendy? Dia nelfon. Udah angkat ya, tapi on speaker. Halo. Halo, Pak Doni. Gimana kejutan dari saya? Wendy. Emangnya utang kamu si anggap lunas itu masih belum cukup? Nggak cukup. Kalau Bapak nggak mau saya bocorin semua kerusakan Bapak, bayar uang tutup mulut saya. Memang kamu minta berapa? 100 juta. Enggak ya? Enak aja 100 juta. Berani-beraninya kamu malak kita, ha? 100 juta dari mana? Banyak banget. Oh, gitu ya. Ya udah kalau nggak mau, saya akan bocorin semua kerusakan Bapak. Dan saya ada bukti-buktinya. Paham? Iya, jangan. Kalau begitu saya akan kasih kamu 100 juta. Asal janji, kamu akan pergi untuk selamanya. Oke, saya janji. Sekarang saya akan kirim lokasi saya. Tapi ingat ya, bawa uang cash. Dan jangan macam-macam dengan saya. Paham? Ayah, gimana sih ya? Kamu kalah sama ancaman Wendy. Terus kita dapat dari mana uang 100 juta, ha? Kamu pikir aku beneran mau kasih dia uang 100 juta? Justru ini kesempatan kita untuk menghilangkan dia malam ini. Gue gak habis pikir. Itu nekat banget ya Wendy, berani banget sama ibunya. Iya bener, makanya. Bahkan bukan cuma ngancem doang, tapi udah main fisik loh. Ya. Ntar ini kalau misalnya diusut di polisi, itu hukumannya berapa lama? Aduh, gak tau gue mau di penjara. Serius? Gak iya, lu tanya Napi. Bentar. Nih, lihat deh, Tarmai. Masa aku dapat kiriman chat kayak gini? Hah, aneh banget. Coba lu telepon. Coba ya. Nomor yang Anda tuju tidak ada. Gak aktif nomornya. Gak. Coba sini, Mai. Coba. Aini, tolong datang ke tempat yang saya kirimkan. Jam 9 malam, penting ada yang ingin saya tunjukkan kepadamu.
Fahri nggak sih? Astagfirullahaladzim. Iya, siapa tahu mau kasih surprise. Enggak mungkin Fahri. Enggak gitu dia kalau ngechat. Dia kalau ngechat terus terang aja. Langsung SMS, kalau nggak telepon. Ay, mau jalan nggak gitu, udah. Tahu banget kayaknya gerak-geriknya Fahri, Besti. Tahu, no celah. Besti. Udah. Kayaknya aku bakal tetap datangin tempat itu deh. Tapi feeling aku nggak enak. Gue temenin ya. Lu nggak baik jalan sendirian. Hei! Jangan lari lo! Ayo ya cepet ya. Ada Atar ya. Mas Wendy. Ya Allah. Mas. Mas Wendy. Ya Allah. Mas. Wendy. Mas Wendy, Mas denger kita kan Mas? Ini tadi aku yang ngechat kamu. Harusnya dari awal aku kasih tahu kalian, malah aku yang buat mereka marah. Makanya aku chat kamu ke sini. Maksudnya? Udah, Mas, mendingan Tar, kita bawa Mas Wendy ke rumah sakit sekarang. Ayo bantu dong, bantu. Enggak, aku udah gak sanggup. Yang nabrak aku tadi Ibu Ea sama Bapak Doni. Maksudnya mereka ngelakuin hal ini karena lu ancam? Mereka mengkambing hitamkan aku. Kambing hitam? Emang mereka ngelakuin apa, Mas? Jadi selama ini mereka yang nyuruh aku nyuri dan ngurangin takarannya. Please, ungkapin kejahatan mereka dan tangkap mereka. Wen? Mas Wendy! Mas Wendy bangun! Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Nih ngomong-ngomong, lulu orang udah pada denger belum kalau si Wendy semalam meninggal dunia? Iya, itu mah beritanya udah nyebar ke seluruh warga kampung, Pak Haji. Udah pada tahu lah. Oh, bener pisan eta teh. Cenah mah meninggal natenya ditabrak lari gitu. Semalam tuh sebenarnya mau dibawa ke rumah sakit. Tapi nggak keburu kayaknya. Ternyata beritanya udah nyebar. Aku harus komporin mereka biar mereka nggak fokus ke mobil yang nabrak Wendy. Tapi emang Bapak Ibu, pasti lagi ngomongin Wendy ya? Saya juga turut berduka cita ya dengarnya. Walaupun dia pernah jahat sama suami saya dan saya, tapi kan bagaimanapun dia juga udah pernah kerja di tempat saya. Jadi saya ikut sedih banget dengarnya. udah sih biarinin aja. Itu namanya si Wendy itu kena ajab. Orangnya udah meninggal. Masih lo omongin terus bulan suci Ramadan kagak boleh. Iya kagak gitu juga, Ji. Ya secara itu dia udah ngelakuin kejahatan tuh banyak banget, Gono. Udah istighfar. Daripada kita ngomongin dosa orang lain, mendingan kita belanja aja ya. Ya, lebih berfaedah ya. Ya, belanja aja. Masaknya. Ayo. Ternyata sampai mati pun warga cuma ingat keburukan Wendy doang. Sekarang aku bisa santai karena udah nggak akan ada lagi yang bakal ganggu aku sama Mas Doni. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Atar. Mas, saya boleh isi bensin nggak? Yang Petrol Max. Cuman nggak di tangki, di jerigen.
isi Petrolmax mah boleh, tapi kalau di Drijen nggak boleh. Mendingan cari pom bensin eceran lainnya aja. Loh, kenapa kayak gitu, Mas? Biasanya boleh. Iya, kan kalau ke pom bensin nggak boleh. Saya nerapin aturan yang sama biar lebih profesional. Kasih tahu kan? Iya, itu kan pom bensin. Kalau nggak mau, ya nggak apa-apa. Cari pom bensin eceran lain aja. Ah, yaudah deh, nggak apa-apa. Isi di sini aja. Ah, gitu dong. Nah, itu Maya. Mai, Bisa pakai sih. jadikan beli di pom bensin. Oh, nggak bisa ternyata. Terus? Jadi aku isinya full tank di sini. Cuman aku udah ngikutin sarannya Atar untuk kuras semua isi bensinnya. Terus aku isi pakai Petrolmax. Jadi ini udah full Petrolmax. Ah, Pinter banget tuh. Yaudah sekarang coba kita cek. Ini bukanya gimana? Ini motor lo. Sekarang kita banding Petrolmax yang lo beli di pom bensin sama di Mas Doni. Nih. Kita lihat ya. Tapi kamu yakin Tar ini satu-satunya cara untuk bandingin? Sebenarnya ada cara lain dan itu lebih valid. Cuman itu akan makan waktu aja. Untuk sementara ini cuma ngecek warnanya aja itu juga udah cukup. Nah, udah. Udah gua duga nih, iya kan? Sini lihat, warnanya beda. Tuh. Tapi Tar, kalau udah masuk tangki, bukannya warnanya berbeda ya? Ya enggak lah, nggak ngaruh sama sekali. Oh, nggak ngaruh? Kalau setangki semua tangki sama, nggak merubah apapun zat yang ada di Petrolmax. Ini Petrolmaxnya oplosan. Sekarang lo lihat nih warnanya. Tuh. Ini lebih keruh, yang ini enggak perubahan warnanya. Lo nggak kata Wendy? Kalau Doni itu ngoplos Petrolmax pakai Petrolite. Ya udah. Kalau gitu kita harus langsung ngomong. Kita nanya sama mereka gimana. Oke. Cuman sekarang kayaknya nggak bisa cuma langsung ngomong. Bos pihak berwajib karena ini sebuah kriminalitas. Biar ini bisa ditangkapin dengan serius. Ayo cepat. Ada apa ini? Ada apa sih ya teh? Kami mendapatkan laporan ada tindak kecurangan pengoplosan BBM di sini. Dan kami melaksanakan penyidikan dan juga pemeriksaan. Siapa yang curang? Dulu karyawan kami memang ada yang melakukan hal seperti itu. Tapi udah saya pecat, Pak. Jadi mesinnya juga udah normal kembali, Pak. Iya Pak, Bapak kayaknya salah lapak deh. Atau enggak yang lapor tuh iseng Pak. Nah udahlah, lu ngaku aja. Nih buktinya, yang lu jual itu bukan Petrolmax asli. Mak dikipe lo ya Don. Jadi selama ini lu jualan Petrolmax palsu bukan oh? Ya udah, kalau gitu kita akan mengecek BBM Pak Doni di gudang. Bagaimana, Pak?
Ayo cepetan. Ayah bunda udah gak kuat lagi ya. Capek banget ya. Udah kalau gitu kamu sembunyi di sana deh. Ayo buruan. Ya udah deh. Itu dia di sana tuh. Stop. Apaan sih lu? Turun. Motor Mau ngapain sih? Mana? Kak, Babe. Ya. Kenapa? Awas! Awas, Kak! Ya Allah! Astagfirullahaladzim! Dia jalan sempoyongan. Selamat dah udah gosong begitu. Jadi innalillahi wa atunya. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Ini nih ajabnya kalau orang suka ngoplos bensin tuh, matinya kesamber lagi tuh sama bensin. Tolong. Turun. Itu di belakang lu dong. Turun. Astagfirullahaladzim. Kenapa nih, Mas? Makanya jangan pakai apa nih buat kuping lu. Mama apa? Saya nggak tahu, Mas. Ya nggak denger lah. Gimana, Mas? Gimana? Ya bawa ke rumah sakit. Ayah di mana ya? Alhamdulillah. Akhirnya kamu udah siuman, Mbak. Kenapa kalian semua di sini? Lu jangan melunjak lu. Udah bagus kita tolongin lu sampai kagak meninggoy. Oh, maneh tetenya hodi untung pisan atunya. Mana suami saya? Suami Mbak nggak terselamatkan. Tadi Pak Dodi pas kabur jatuh ke bakaran sampah dan ikut kebakar juga, Mbak. Jenazahnya sudah dibawa ke rumah sakit dan sudah diurus sama polisi tadi. Ayah. Mbak, yang sabar ya. Kita semua di sini berdoa semoga beliau husnul khotimah. Amin. Jadikan kejadian ini menjadi pengingat bagi ibu untuk banyak-banyak bertobat dan mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya juga mau minta maaf sama kalian semua. Karena saya sama suami saya sudah terlalu banyak menzalimi kalian semua. Setelah mimpi diseret dan mau disiksa di neraka, saya jadi takut. Tolong bantu saya untuk bertaubat. Dan saya juga akan mempertanggungjawabkan kesalahan saya. Alhamdulillahirabbil alamin.
Pak.